Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifia Naomi Rasabila dengan NIM 2018-210847. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pesan periklanan kreatif dan efektif. Yang pertama yaitu, apa itu periklanan? Periklanan merupakan segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor yang ditujukan pada sebagian besar masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu menciptakan iklan yang efektif. Di sini maksudnya iklan dapat dikatakan efektif jika dapat menyelesaikan dan mencapai tujuan pembuatan iklan tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai keterhubungan, kesesuaian, dan juga kebaruan. Yang pertama yaitu keterhubungan. Keterhubungan ini menunjukkan apakah iklan dapat mewakili empati akan kebutuhan dan keinginan target konsumen dalam menentukan pilihan mereknya pada kategori produk. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian. Kesesuaian ini berarti iklan harus memberikan informasi yang berhubungan dengan merek dalam kategori merek. Kemudian yang ketiga yaitu kebaruan. Kebaruan ini merupakan elemen yang paling sering berasosiasi dengan iklan. Tetapi penting untuk dipahami bahwa kebaruan ini satu-satunya elemen pada kreativitas iklan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Hadi, NIM 2018-210853. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membuat pesan menjadi melekat. Di sini ada 5 poin penting dalam membuat pesan menjadi melekat. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, tak terduga, kenyataan atau konkretan, kredibilitas, dan emosionalitas. Membuat pesan menjadi melekat lebih dari menjadi kreatif. Pembuat iklan menginginkan iklannya menjadi melekat. Iklan yang melekat apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh pembuat iklan. Iklan membuat target audiens untuk selalu mengingat dan mengubah persepsi atau opini atau sikap mereka mengenai merek. Ini yang dinamakan pengaruh akhir. Mereka melekat. Sebagai contoh, seorang pencuri menggunakan PIN ATM dari orang sebelumnya untuk membobol rekening orang tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang kesederhanaan. Iklan yang melekat harus mudah dan mempunyai makna yang dalam, seperti cerita tentang pencurian ATM tersebut. Cerita ini memiliki pesan yang sederhana dan mempunyai makna yang dalam. Iklan dapat dikatakan sederhana ketika dapat mempresentasikan konsep utama merek atau kunci promosiannya. Lalu yang ketiga ada tak terduga. Iklan yang melekat membangun ketertarikan dan rasa ingin tahu ketika mereka menyimpang dari harapan target audiens. Kesulitan bagi komunikator pemasar adalah menangkap perhatian konsumen karena pasar telah dipenuhi dengan pesan komersial dan komunikator harus menghadapi kecenderungan alamiah pada diri konsumen untuk menghampiri pesan secara selektif yang relevan dengan tujuan mereka. Cerita pencurian PIN ATM itu memenuhi kriteria tak terduga karena kita berpikir bahwa PIN ATM yang kita pakai itu aman dan bebas dari pencurian. Baik tak terduga atau keterbaruan pada pesan. Keduanya menarik perhatian secara komprehensif.
Iklan juga harus menunjukkan bukti dari yang tak terduga ketika mereka mau memberikan pesan yang melekat pada audiens. Dan selanjutnya adalah kenyataan atau kekongretan. Pengongretan berdasarkan konsepnya memudahkan orang untuk mengingat dan menerima sesuatu yang terlihat daripada informasi yang abstrak. Informasi yang abstrak ini maksudnya sebagai contoh, seorang pemasar memasarkan produknya dengan kata-kata kuat dan tidak mudah rusak. Nah, kuat dan tidak mudah rusak ini adalah kalimat yang abstrak, yang tidak jelas dan tidak dapat mendeskripsikan produknya. Lalu yang selanjutnya adalah kredibilitas. Iklan yang melekat itu terpercaya. Ada beberapa alasan kenapa pernyataan itu harus diterima sebagai contoh, seperti pencurian di ATM. Walaupun hampir semuanya tidak benar, tetapi di sini lebih memperhitungkan sumber informasi yang terpercaya atau pembuat iklan ini. Pesan ini telah dihubungkan pada tempat yang tidak diketahui. Pesan dikatakan terpercaya apabila kita menerimanya sebagai sebuah fakta, bukan sebuah kepalsuan. Lalu selanjutnya adalah emosionalitas. Banyak manusia peduli mengenai konsep menghasilkan keterikatan emosional dan memasukkannya ke dalam perasaan. Sebagai contoh, cerita pencurian di ATM itu merupakan pesan yang melekat karena ini menimbulkan perasaan kekhawatiran atau kewaspadaan kita. Ini wajar ketika kita mendengar cerita tersebut dan kita menjadi lebih was-was untuk melakukan penarikan di ATM. Dalam keadaan yang sama pembuat iklan membuat orang peduli terhadap mereknya dengan memunculkan emosi yang relevan dengan kategori produknya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pak Saputra, NIM 2018-210872. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Absolut Vodka. Absolut Vodka itu sebuah merek vodka yang diproduksi di dekat selat Swedia. Absolut Vodka dimiliki oleh grup Prancis. Absolut Vodka dari Swedia, negara yang dulunya tidak pernah memproduksi vodka, telah memperkenalkan vodka di Amerika pada tahun 1980. Selanjutnya adalah kesuksesan dan kesalahan iklan. Berikutnya saya akan membahas tentang iklan yang kreatif dan melekat dengan memberikan konsep kerangka yang mengidentifikasi kondisi saat iklan dikatakan sukses atau gagal, dengan mengonsep dampak iklan dari kombinasi antara tingkat bagaimana pesan itu meyakinkan konsumen dan kualitasnya, dan dianggap dapat memberikan nilai proposisi kepada pembaca atau pendengar. Oh iya, nilai proposisi adalah esensi pesan dan hadiah untuk konsumen atas waktunya melihat iklan. Hadiah ini dapat berupa informasi yang diperlukan atau tentang merek. Walaupun membuat pesan yang meyakinkan penting untuk menciptakan iklan yang efektif, tetapi ini tidak cukup. Iklan juga harus dieksekusi dengan efektif. Pesan iklan tersendiri dapat dikonseptualisasikan menjadi 4, yaitu kampanye sukses, yang kedua kesalahan pemasaran, yang ketiga adalah kesalahan agensi, yang keempat adalah promosi sukses. Kampanye yang sukses berangkat dari kombinasi pesan yang didapat dari nilai proposisi yang meyakinkan dan efektif. Yang kedua adalah kesalahan pemasaran, merupakan hasil dari kegagalan tim manajemen untuk mengidentifikasi nilai proposisi yang membedakan dari merek pesaing lainnya. Yang ketiga adalah kesalahan agensi. Bentuk kegagalan iklan ini berasal dari ketidakmampuan agensi untuk mengidentifikasi iklan yang efektif. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Fauzi dengan NIM 878. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat laporan kreativitas. Laporan kreativitas sendiri itu adalah persetujuan antara agensi dan klien tentang tujuan kampanye iklan. Walaupun laporan kreativitas berbeda-beda di setiap kondisi, tetapi secara garis besar laporan kreativitas harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, target audiens. Lalu yang kedua, pikiran dan perasaan. Ketiga, tujuan dan pengukuran. Lalu yang keempat, hasil perilaku. Yang pertama, target atau audiens. Target adalah sekelompok orang yang diharapkan menjadi pengguna produk, dan target audiens adalah sekelompok orang yang diharapkan menjadi pembeli produk, dan audiens sendiri adalah sasaran komunikasi dari pemasaran produk. Saat ini, penjual produk kita tidak hanya berkomunikasi terhadap kelompok semata. Lalu yang kedua adalah pikiran dan perasaan. Pikiran atau perasaan yang sering kita anggap hati adalah salah satu alat komunikasi setiap makhluk yang memiliki mekanisme kerja yang sangat mendasar melalui kode-kode berupa rasa. Perasaan lebih ke marah, senang, sedih, atau cinta. Lalu yang ketiga adalah tujuan dan pengukuran. Tujuan dan pengukuran sendiri itu adalah suatu serangkaian kegiatan membandingkan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan yang bersifat angka. Lalu yang terakhir adalah hasil perilaku. Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia sendiri dan lingkungan sendiri dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ina Marzaki dengan NIM 2018-2100881 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang laporan kreativitas. Di laporan kreativitas ini terdiri dari pemosisian, pesan dan media, strategi, dan detail remeh-temeh. Di yang pertama, pemosisian. Dalam pemosisian ini, apa itu pemosisian merek? Menurut copywriter harus diinginkan bahwa hasil pekerjaan merek harus mencerminkan pemosisian merek. Tim brand management harus menjelaskan arti merek dengan tepat, lalu atau apa yang diinginkan dimunculkan dalam pikiran target audiens tentang merek tersebut. Dalam konteks ini, laporan kreatif dapat memberi saran untuk agensi iklan dalam pemberian slogan yang diinginkan, lalu klien untuk mereknya, atau meminta saran dari agensi perihal slogan alternatif yang mungkin dapat digunakan. Lalu yang kedua adalah pesan dan media. Pesan dan media ini pesan umum yang diciptakan dan media apa yang sesuai untuk menjangkau target audiens. Garis pedoman ini menunjukkan pesan yang paling memotivasi dan membedakan mereknya dari merek lainnya, sehingga pesan dapat disampaikan kepada target audiens. Fokusnya adalah terhadap manfaat dari merek tersebut, bukan atribut dari produk tersebut. Karena kredibilitas dan kepercayaan adalah kunci untuk audiens supaya menerima proporsi pesan tersebut. Elemen dari laporan kreatif ini mendukung proporsi dengan bukti adanya atribut produk yang menyokong manfaat yang diklaimnya. Copywriter harus bekerja dalam konteks ini, akan tetapi tetap bebas mengembangkan kreativitasnya. Berkaitan dengan media ini adalah tugas klien dengan agensi perikanan dengan mengidentifikasi media apa yang tepat untuk menarik target. Tim kreatif diberitahu apa yang seharusnya diproduksi, mungkin iklan siar di televisi dengan dukungan
adanya iklan di majalah ini. Lalu poin yang ketiga adalah strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah respon untuk pertanyaan ini adalah menyangkut strategi periklanan spesifik yang digunakan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Strategi ini memberikan copywriter pemahaman tentang bagaimana kerja kreatif mereka harus sesuai dengan strategi markom secara keseluruhan yang meliputi beberapa elemen selain iklan. Sebagai contohnya, seperti strategi ini mungkin menunjukkan tambahan pada iklan, merek baru akan diluncurkan dengan rangkaian suatu acara, kampanye secara agresif, dan yang terakhir promosi online untuk memotivasi konsumen melakukan pencobaan pembelian. Lalu poin yang terakhir adalah detail remeh-temeh. Kapanpun dan seberapa banyak bagian dari laporan kreativitas ini menunjukkan tenggat waktu kapan kerangka kerja ini dipresentasikan kepada klien untuk persetujuan dan menetapkan anggaran produksi dalam setiap agenda seperti menyelesaikan iklan komersial di televisi. Singkatnya, laporan kreatif ini merupakan dokumen yang disiapkan tim brand management atau iklan yang mungkin bekerjasama dengan agensi berikutnya untuk menginspirasi tim kreatif agar iklan tersebut dapat berguna dan dapat memunculkan detail yang secara spesifik dan bagus agar para konsumen bisa tertarik untuk membeli produk tersebut. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kusuma, NIM 2018-210844. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang alternatif gaya periklanan kreatif. Di sini ada 6 gaya. Yang pertama ada gaya kreatif rencana penjualan unik. Dengan menggunakan gaya ini, pembuatan iklan menciptakan keunggulan atas keunikan atribut produk yang menunjukkan arti membedakan manfaat konsumen. Yang kedua ada gaya kreatif citra merek. Dengan menggunakan gaya ini, maka gaya cerita merek memasukkan unsur psikososial daripada diferensial fisik. Iklan berusaha mengembangkan citra merek dengan menghubungkan antara merek dengan simbol. Selanjutnya yang ketiga ada guna gaya kreatif. Iklan gema tidak berfokus pada produk, tetapi cenderung memberikan suatu kondisi yang dapat memberikan pengalaman yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya ada gaya kreatif emosional. Iklan ini berorientasi pada simbol dan pengalaman. Lebih baik, iklan ini digunakan untuk kategori produk yang berhubungan dengan emosi, misalnya seperti makanan, fashion, dan lain-lain. Selanjutnya ada gaya kreatif umum. Pembuatan iklan menggunakan tipe kreatif umum ketika ingin membuat klaim bahwa perusahaan apapun yang memasarkan merek pada kategori produk bisa membuat iklan yang sama. Selanjutnya ada gaya kreatif pencegahan. Iklan pencegahan adalah strategi yang cerdas ketika mengeklaim keunggulannya lebih cepat, maka akan mencegah pesaing untuk mengeklaim hal yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rantai min-end dan metode tangga sebagai pedoman menciptakan rumusan iklan. Konsep rantai min-end memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami hubungan konsumen atau pelanggan dengan pesan iklan. Di sini ada karakteristik nilai. Di dalam karakteristik nilai ada 10, yaitu yang pertama ada pengarahan diri. Maksudnya adalah pemikiran independen dan aksi merupakan arti tujuan dari tipe nilai ini. Selanjutnya ada stimulasi. Maksudnya adalah nilai ini diperoleh dari keburukan akan variasi dan mencapai hidup menyenangkan. Selanjutnya ada hedonisme. Maksudnya menikmati hidup dan menerima kesenangan adalah pokok dari nilai ini. Selanjutnya ada prestasi. Maksudnya adalah menikmati kesuksesan personal melalui kompetensi standar sosial. Selanjutnya ada kekuatan, di mana nilai kekuatan memerlukan pencapaian dari status sosial dan penghargaan adanya kontrol dan sumber kekuatan. Selanjutnya ada keamanan. Maksudnya adalah esensi dari nilai ini adalah perasaan aman, harmoni, stabilitas masyarakat. Selanjutnya ada penyesuaian. Maksudnya adalah disiplin diri, kepatuhan, kesopanan, dan
menahan diri dari aksi yang dapat mencelakai orang adalah akar dari tipe nilai ini. Selanjutnya ada tradisi. Tradisi ini maksudnya adalah nilai yang merupakan penghargaan, komitmen, dan penerimaan atas adat dari kebudayaan dan agama. Selanjutnya ada kebajikan. Kebajikan ini maksudnya adalah peningkatan kemakmuran keluarga dan teman yang meliputi seperti kejujuran, setia, membantu teman yang baik, dan bersikap dewasa. Selanjutnya yang terakhir ada universal, yaitu mewakili motivasi seseorang untuk memahami, menghargai, toleransi, dan melindungi kemakmuran orang banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai mana yang paling sesuai dalam iklan. Menurut saya, 6 nilai pertama, pengarahan diri hingga keamanan, dapat diaplikasikan untuk berbagai iklan dan kondisi. Sedangkan keempat nilai selanjutnya lebih mengarahkan pada perilaku konsumen. Sekian dari presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Farhana Nesa Putra, NIM 2018-210921 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan aplikasi iklan rantai means dan model MECAS. Dari iklan yang efektif meminta brand manager untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang nilai apa yang orang dapatkan dari kategori produk dan merek tertentu. Karena konsumen dibedakan dari nilai apa yang mereka dapat dari merek tertentu, ini sangat penting untuk mendiskusikan nilai yang hanya dalam level segmentasi pasar. Pembuat iklan dilengkapi dengan pengetahuan nilai level pasar adalah posisi untuk mengetahui atribut merek dan akibatnya untuk menekankan pada segmen pasar tertentu sebagai jalan merek agar dapat membantu konsumen mencapai nilai akhir. Model format ini disebut MECAS. MECAS tersendiri kepanjangan dari Means and Conceptualization of Component for Advertising Strategy, memberikan prosedur untuk mengaplikasikan konsep rantai means and untuk kreasi pesan iklan. Implementasi dari MECAS tersendiri dalam 6 iklan adalah penting untuk diperhatikan bahwa aplikasi ini adalah interpretasi dari penulis tersendiri. Saya akan menjelaskan pengarahan diri dan arloji Rolex. Pengarahan diri meliputi keinginan untuk bebas, mandiri, dan memilih tujuannya sendiri. Orientasi nilai memberikan kekuatan pada iklan Rolex yang menjadi dasar baik keinginan konsumen untuk menolak penyesuaian, yang mewakili ketertarikan kepada konsumen yang memiliki keinginan untuk memilih kebebasan dan tidak dibatasi oleh tekanan sosial. Saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu hedonisme dan stick. Pokok dari nilai hedonisme adalah menikmati kehidupan dan menerima kebahagiaan. Nah, iklan dari The Beef Check-Off Program menunjukkan gambar stick yang menggiurkan. Produk yang hanya dinikmati oleh non-vegetarian ini memberikan iklan yang judulnya mudah diingat, seperti tidak ada pisau untuk ayam. Iklan ini mengisyaratkan bahwa hanya stik daging sapi, tidak seperti ayam, adalah sangat berharga untuk mempunyai peralatan sendok, garpu, dan pisau. Pembuat iklan ini jelas menarik orang untuk menikmati salah satu kenikmatan dalam hidup. Poin ketiga, ada presentasi dan Home Depot. Di sini menarik kompetensi dan penyelesaian elemen prestasi. Di sini memperlihatkan cerita pendek berdasarkan pada tipe hasil konsumen dalam merekonstruksi rumahnya. Kami dengan menerapkan bantuan dari Home Depot berhasil membuktikan dan menghadapi keraguan untuk merekonstruksi rumahnya. Iklan Home Depot memperlihatkan sesuatu yang tidak diragukan untuk menarik nilai konsumen dalam mendapatkan rumah yang diinginkan.
kekuatan, dan hammer alpha. Sebagaimana nilai akhir, kekuatan memerlukan pencapaian status sosial dan kewibawaan melalui kontrol dan dominasi atas orang-orang dan sumber. Nah, ini seperti kekayaan, kekuasaan, status sosial, dan pengakuan. Iklan hammer alpha menunjukkan kendaraan H3 Alpha yang sangat kuat, cetaknya indah, menyatakan pun pengaruhnya. Mobil ini menyarankan pembeli yang potensial, yang segmennya kepada laki-laki yang macho, supaya mampu untuk menggambarkan bahwa hanya seseorang yang tangguh yang dapat memiliki hammer alpha ini. Kendaraan ini juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, iklan ini disampaikan untuk pembeli potensial hammer alpha, sehingga akan dipersepsikan sebagai tangguh, kuat secara individu, dan akan mencapai status kewibawaan dan kepemilikan kendaraan ini. Yang terakhir ada keamanan neosporin. Keamanan diri sendiri dan keluarga merupakan aspek nilai keamanan yang berhubungan dengan kepemilikan dan konsumsi banyak produk. Iklan untuk antibiotik obat salep neosporin menggunakan metode menceritakan secara implisit, menyampaikan bahwa walaupun hanya terpotong kecil dan goresan akan mengakibatkan infeksi yang serius. Cerita menggambarkan atribut neosporin dan menyatakan bahwa ini menyediakan perlindungan yang lebih baik dalam melawan infeksi serius atau bisa disebut MRSA dibandingkan dengan merek lain. Proses pengungkit dalam nilai akhir pada nilai keamanan adalah terlihat pada kesehatan anak akan mencakup ibunya juga, yang mengatakan, saya tidak akan membiarkan luka tanpa perawatan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ropilita Lingga, NIM 2018-210-924. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pencitraan perusahaan dan kasus periklanan. Tipe iklan yang kita bahas secara umum menunjukkan iklan berorientasi pada merek. Iklan seperti ini berfokus kepada merek tertentu dan berusaha untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli merek yang diiklankan sebagai tujuan akhir perusahaan. Bentuk lain dari periklanan dari sisi iklan berorientasi perusahaan, fokusnya tidak kepada sebuah merek, tetapi kepada pencitraan perusahaan secara menyeluruh atau kasus ekonomi sosial yang relevan dengan bidang perusahaan. Selanjutnya itu iklan citra perusahaan. Iklan citra perusahaan berusaha untuk mengikat keputusan perusahaan, membangun nama baik untuk perusahaan dan produknya, atau mempersepsikan dirinya dengan kegiatan positif dan sosial. Tipe iklan perusahaan ini berkaitan dengan menciptakan citra yang menguntungkan di antara target pasar. Selanjutnya, persoalan perusahaan advokasi periklanan. Bentuk lain dari iklan perusahaan adalah iklan advokasi. Ketika menggunakan iklan ini, maka perusahaan berada pada posisi kontroversi pada kepentingan umum dengan pilihan mempengaruhi pendapat masyarakat. Hal ini akan mendukung posisi perusahaan dan kepentingan saat menentang posisi lawan secara implisit atau terbuka dan menolak akurasi kebenarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.